Kenapa Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam? Ada sebagian orang melihat, memandang karena menulis Ihya Ulumuddin, ya kan? Bukan karena Ihya Ulumuddin. Hujjatul Islam, makna hujjah apa? Argumen yang kuat. Hujjatul Islam diperuntukkan kepada Imam Ghazali karena Imam Ghazali mampu merobohkan filsafat. Jadi di era Ghazali itu jadi kayak avatar. Waktu dunia membutuhkan dia malah hilang. 100 tahun dia tersimpan, terjebak di es. Begitu juga Ghazali waktu menjadi guru besar di Madrasah An-Nidhamiyah, beliau sudah menguasai, sudah menulis kitab Al-Wasit, Al-Wajid, Al-Basit, dan beliau sudah pakar dalam ilmu fikih, usul fikih, dan beliau sudah menulis kitab Al-Mankhul dalam usul fikih, dan beliau sudah menulis ilmu filsafat, Mantiq Mi'yarul Ilmi, Qistatul Mustaqim, dan berbagai kitab. Suatu hari beliau galau. Galaunya bukan galau misalnya, bukan galau hal yang sepele, galau yang luar biasa. Hingga kegalauannya itu membuat beliau tidak bisa bergerak lagi, lumpuh. Hingga dipanggil dokter di sekitaran itu untuk memeriksa Imam Ghazali. Waktu diperiksa, para dokter mengatakan apa? Ini bukan penyakit biasa, ini penyakit langit. Ada sesuatu yang terjadi pada Imam Ghazali. Jadi beliau 1 tambah 1 2 itu beliau ragu. Bukan kenapa 2? Semua yang sudah daruri beliau ragukan semuanya karena sakit ini. Lama beliau sakit, akhirnya tiba-tiba sembuh. Jadi Imam Ghazali mengatakan ada nur yang datang dalam hatiku yang membuat aku kembali yakin terhadap apa yang aku ragukan sebelumnya. Akhirnya beliau kuat. Dari situ beliau berkesimpulan, saya harus meninggalkan dunia ini untuk mencari kebenaran. Dan Imam Ghazali melakukan perjalanan rihlah 10 tahun lebih. Waktu beliau keluar itu khusus malam saja, waktu malam, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu bahwa beliau itu keluar. Modal beliau kalau nggak salah ciri cangkir sama tempat untuk wudhu, itu modal yang beliau bawa. Kemudian beliau keluar, pertama kalau tidak salah sampai ke Damaskus. Beliau nginap di Damaskus, sampai sekarang masih diabadikan tempat beliau khalwah. Cuma nggak lama di Damaskus. Kenapa? Begitu beliau berada di salah satu masjid, orang yang di masjid itu sedang memperdebatkan karya beliau. Qala Imam Ghazali, qala Al-Ghazali, qala Al-Ghazali. Jadi ada orang yang mengatakan bukan gitu maksud Ghazali. Ada orang oh gini maksudnya, perdebatan. Padahal Imam Ghazali di sampingnya, tapi mereka nggak tahu. Kemudian mereka menanyakan kepada Imam Ghazali, gimana maksudnya ini? Kemudian beliau menguraikan, yang membuat mereka itu ragu. Ini kayaknya pengarangnya nih. Karena melihat ada tanda-tanda mereka akan tahu, beliau berangkat lagi hingga ke Baitul Maqdis. Dan beliau ingin menuju ke Ibnu Tashfin, kalau nggak salah saya di Afrika. Karena terkenal Ibnu Tashfin itu orang yang dekat dengan ulama. 10 tahun perjalanan itulah beliau menulis Ihya Ulumuddin. Ini perjalanan hati, luar biasa. Jadi tidak ada seorang pun yang berani melangkah itu kalau bukan ada panggilan Tuhan, ya kan? Jadi Imam Ghazali rihlah 10 tahun, kemudian beliau menunaikan haji. Dalam perjalanan itu beliau mencari setiap guru spiritual. Akhirnya waktu beliau belajar dengan para sufi, beliau bilang gini, saya sangat menyesal sudah membuang waktu dalam mempelajari fikih, usul fikih, ilmu kalam, sia-sia semuanya. Ilmu itu tidak membuat saya dekat dengan Tuhan. Karena beliau sudah mengarang, sudah menjadi imam dalam ilmu fikih. Kemudian sufi itu bilang, salah kamu. Bukan ilmu itu yang menghalangimu kepada Tuhan, tapi niatmu yang menghalangimu kepada Tuhan. Setiap ilmu bisa menghantarkan seseorang kepada Tuhan, apapun ilmunya. Maka ada ulama untuk membuat muridnya ma'rifah, modalnya apa? Jarumiyah. Ada jarumiyah, syarahnya tasawuf. Ada orang dengan fikih bisa membuat orang itu sufi. Semua ilmu itu bisa dibawa, tergantung siapa yang bawa. Tergantung orang yang niat belajar juga. Berarti bukan ilmu Ghazali ilmu Imam Ghazali yang pelajari yang salah, tapi niat beliau. Akhirnya beliau haji, bertemu dengan para sufi. Tiba-tiba beliau mimpi
Dan para sufi mengatakan bahwa apa? Kamu adalah mujaddid. Kamu adalah sosok yang bertanggung jawab untuk memperbaiki abad ini, zaman ini. Dan dikirim surat dari pemerintah setempat, yakni pemerintah yang asal beliau, bahwa di sana sudah membutuhkan beliau. Kenapa? Karena mazhab Syiah Batiniyah sudah berkembang, filsafat juga sudah berkembang. Tidak ada seorang pun ulama yang mampu mengkritisi, menjawab ini kecuali Imam Ghazali. Beliau tidak mau keluar karena beliau sudah memilih, saya sudah meninggalkan dunia itu dan saya tidak mau kembali kepada dunia itu. Namun para guru sufinya mengatakan kamu harus keluar untuk memperbaiki ini, dan hal kondisi kamu yang sudah kamu cari selama ini tidak akan hilang. Dan Imam Ghazali berazam dan berdoa, akhirnya beliau keluar sebagai satria yang membasmi pemikiran-pemikiran yang bermasalah saat itu. Akhirnya beliau menulis kitab Maqsadul Falasifah, Tahafud Falasifah, Mizanul Amal, Fadaihul Batiniyah. Luar biasa Imam Ghazali. Ini bisa antum baca dalam kitab Al-Munqidh Minad Dalal, bebas dari kegelapan, karya siapa? Imam Ghazali. Itu kitab yang menceritakan perjalanan beliau. Jarang kan kita tahu ada seorang ulama menulis perjalanan hidupnya, Munqidh Minad Dalal. Cuma sayangnya di Indonesia orang lebih mengenal Imam Ghazali dari sisi tasawufnya, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, tapi sisi akliyahnya itu tidak dikenal. Malah karya-karya sebagaimana saya sebutkan mungkin adalah orang nggak tahu benar itu karya Imam Ghazali. Bahkan seperti kata Syekh Ramadan Al-Buti, buku autobiografi yang menceritakan pribadi yang terbaik yang pernah ditulis adalah kitab Imam Ghazali, Munqidh Minad Dalal. Kitab Munqidh Minad Dalal lah yang mempengaruhi Descartes. Descartes itu siapa? Bapak yang membuat Barat itu maju. Dia dipengaruhi dengan karya apa? Munqidh Minad Dalal, karya Ghazali. Kita nggak kenal kitab itu, beres kan? Nah, oke, Hujjatul Islam. Nah, kenapa dia dijuluki Hujjah? Karena beliau mampu memberi argumen-argumen terhadap lawan-lawan musuh-musuh Islam saat itu.